Hello everyone. Today my name is Yudhistira. You can call me Aji. Today I will talk about the basic of system information management systems. Okay, first of all I will this talk about in bahasa and I will. It is basic matters. Oh, let's get started. To I don't want the chit chat and I'm gonna talk about the material. Okay, at these points. Okay, let's get start. First, dalam 4 menit, ya, gue akan menjelaskan secara gampang ya, secara ringkas itu, teman padat itu tentang dasar-dasar sistem informasi. Sistem informasi itu bukan dua gabungan antara teknologi, bukan dua gabungan juga sih, sebenarnya lebih banyak antara gabungan banyak lah, antara teknologi, antara manusia, ini manusia gue, teknologi ini teknologi, data, prosedur, dan jaringan yang saling bekerja sama untuk mengambil keputusan gitu. Proses untuk menyimpan dan menyebarkan informasi berguna bagi yang penggunanya, yang bisa perusahaan, bisa apa, keputusan apa untuk siapa sih, siapapun lah gitu. Yes, kayak transaksi pencatatan gitu, atau laporan data gitu, laporan data, peranalisis, atau ya catatan-catatan kecil gitu, history itu, atau kayak kalau di web itu atau Chrome itu biasanya kayak www, nah itu tuh masuk dia catatan. Atau kalau lu crypto itu lu lihat biasanya paling sering itu wallet address atau blockchain service, biasanya di situ di web3 terutama itu bakal kebaca di teknologi blockchain, ini bakal kebaca gitu kayak alamatnya apa, ini siapa, dari mananya mana gitu, dan itu nggak bakal hilang. Setelah gitu masih ada teknologi ya, tetap ada, kecuali ketiban meteor terus nggak ada yang operasi lagi baru mungkin hilang, tapi bisa bangkit bisa. Oke, setelah itu kita juga gue juga akan jelasin apa aja sih kelemahannya gitu. Misalnya kayak apa sih yang bikin jadi hambatan dari sistem informasi itu. Ya sistem informasi itu ada hambatan juga sih, kayak datanya jelek gitu, atau servernya buruk gitu, server buruk, datanya jelek, prosedurnya nggak jelas gitu. Lalu ya banyak hal lainnya kayak jaringan yang lambat, infrastruktur yang kurang gitu. Lalu ya basicnya internet itu atau sistem informasi ya kebanyakan listrik. Sekarang kan listrik mengandalkan listrik. Jadi kalau misalnya listrik gak ada, internet gak ada sih, ya hancur bro, hancur lah semuanya. Kalau misalnya listrik ketiban meteor door gitu, ya nggak ada lagi lah, apalagi itu. Oke, jadi setelah itu kita juga akan bahas jenis-jenis sistem informasi itu, jadi biar gampang ya. Yang pertama, transaksi processing system yang nangis pencatatan operasi harian, manajemen information system menyajikan pola rutin untuk manajer. Decision seperti sistem biasa membantu analisis dan skenario pengambilan keputusan. Itu sebenarnya simulasi. Kalau simulasi itu lebih ke mencoba coba, misal ada sih gitu tuh namanya generator. Nah itu generator itu maksudnya decision support system ya. Atau kalau mau lebih gampang lu main game simulator itu maksudnya decision support system, kayak sim simulator, driving simulator itu emang gak akurat amat, tapi kalau misalnya lu pengen belajar mobil itu ya lu belajar main mobil itu ya itu decision support system cuy, yang nggak bisa kita sadarin gitu. Oke, lanjut ke executive information system ya, yes, atau business intelligence. Jadi menunjukkan dashboard dan insight yang tingkat tinggi untuk kepemimpinan. Gimana sih maksudnya gitu? Ini sebenarnya kayak data-data atau kayak lu tau gak sih kayak website itu yang nampilin ini data kami, ini petinggi-petinggi kami gitu. Nah itu tuh masuk di business intelligence karena itu bukannya publik. Nah, kayak misalnya website Superbank gitu, Superbank itu ada mereka tuh nyediain about us atau lihat para pemimpin kami. Nah itu seperti itu masuknya di business intelligence gitu. Nah kalau mau lebih lagi ya ada sih harusnya, tapi untuk internal mereka.
Sedangkan enterprise system seperti ERP, CRM, dan SCM mengintegrasikan proses lintas fungsi organisasi. Pilihan bisnis sistem ditentukan oleh kebutuhan informasi pada level fungsional, taktis, dan strategis. Sebenarnya siklusnya gampang sih. Itu input, proses, output. Ya mirip-mirip manajemen gitu ya. Data itu dikumpulkan dulu, nanti diproses dan akan dihasilkan untuk mengambil keputusan. Lalu ada terakhir ya insight atau kayak semacam feedback atau evaluasi. Udah itu aja. Dan ya memang itu aja karena memang basic banget. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.